Nah, baik, untuk hari ini kita lanjutkan kuliahnya dengan topik getaran sistem mekanik untuk analisa getaran struktur BIM. Seperti yang telah kita pelajari kemarin, kita sudah belajar tentang analisa getaran struktur truss. Nah, kalau yang di sini, ini adalah getaran untuk BIM. Dalam hal ini getaran untuk BIM itu menitikberatkan pada beban bending, ya, beban bending atau defleksi. Ya. Seperti di slide itu ada getaran untuk balok lentur. Ya, maksudnya balok lentur itu adalah untuk defleksi. Ya. Di sini ada balok. Ya. Yang sebelah kiri itu adalah tumpuannya, tumpuan jepit. Yang sebelah kanan itu tumpuan roll. Seperti pada kasus getaran pada struktur, kita harus mendefinisikan elemen-elemen yang terdapat pada struktur tersebut. Di sini kita juga harus mendiskritisasi dari balok lentur. Nah. Di sini ada beberapa panduan diskritisasi minimal, di mana not itu diletakkan di ujung objek, ya, di ujung dan di pangkalnya. Itu merupakan notnya. Kemudian untuk lokasi tumpuan, kebetulan di sini lokasi tumpuannya di pangkal dan di ujung. Kemudian posisi diskontinuitas bahan. Jika ada kontinuitas bahan, apakah itu bentuknya atau bahan E atau rho-nya, maka kita buat diskritisasi, yaitu kita letakkan notnya. Ya, kemudian diskontinuitas fungsi, penampang, diameter, luasan, atau yang berhubungan dengan geometri, maka kita buat juga notnya. Kemudian posisi di mana diberikan simpangan atau kecepatan mula. Jika di dalam balok lentur ini ada simpangan atau eksitasi, gaya eksitasi, maka kita berikan notnya. Itu jika ada gaya eksitasi. Ya, apakah dia terpusat ataukah merata, maka kita wakili bebannya itu menjadi beban yang terpusat. Kemudian ini yang ketujuh itu diskontinuitas fungsi beban terdistribusi, ini merata ya. Tadi bisa kita wakili dengan suatu beban terpusat. Ya. Pada balok lentur ini satu not itu mewakili 2 DOF. Ya. Satu not mewakili 2 DOF. Misalnya di sini ada not berarti dia ada 2 DOF. Ya, 2 DOF. Kemudian not 2 dia juga 2 DOF. DOF-nya apa? Yaitu DOF-nya adalah V dan theta. Karena kita menghitung defleksi, maka kita akan mencari V-nya, defleksinya, displacement arah Y. Kemudian rotasinya atau bendingnya terhadap tetanya. Ya, jadi di sini misalnya di not 2 ini nanti di sini ada defleksi dan ada puntiran atau tetanya. Ya.
Displacement arah X itu diabaikan. Ya, diabaikan dalam artian bahwa X itu tidak dihitung, tidak ada pergeseran perpindahan arah X. Seperti struktur yang sebelumnya, untuk menganalisa struktur BIM, kita mempunyai prosedur analisa fundamental. Ya, setelah Anda mendapatkan tadi DOF-nya, ya, sebelumnya Anda lokasikan node-node-nya, kemudian tiap node itu ada DOF-nya, kemudian yang aktif yang mana, yang non aktif dihilangkan, ya. Maka berikutnya adalah analisa fundamental. Ya. Yang membedakan antara truss dengan beam itu adalah ini, ada kondisi simetri dan antisimetri. Nanti Ibu jelaskan berikutnya. Ya. Kalau beam itu ada analisa simetri dan antisimetri. Kemudian mendefinisikan model analisa, diskritisasi setiap model analisa, kemudian ada tabel data elemen ya, yang menyangkut panjang, kemudian row A, data elemennya, kemudian menentukan K dan M untuk setiap elemen, M-nya apakah M lam ataukah M konsisten. Kemudian membentuk K dan M assembly, kemudian menentukan boundary condition untuk node tumpuan dan node di sumbu simetrinya, kemudian analisa simetri untuk theta n itu adalah node sama dengan 0, dan antisimetri defleksi n sama dengan 0, kemudian kita membuat determinan. Kemudian diselesaikan sebagai problem eigenvalue. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Belum, Ibu. Belum. Baik. Saya lanjutkan. Ya. Misalnya ini ada elemen BIM, ya, model matematis untuk analisa fundamental kita ketahui MD double dot plus KD sama dengan 0, 2 node per elemen, 2 node I dan J, kemudian 2 DOF per node, yaitu V dan theta. Data teknisnya L, E, rho, A, dan I-nya. Kemudian tiap elemen, karena itu tiap elemen ada 2 node, satu node ada 2 DOF, maka nanti matrik elemen, matrik per elemennya itu 4 kali 4. Ya. Matrika 4 kali 4 untuk per elemen. Matrik M juga 4 kali 4 per elemen. Kemudian ada shape function-nya untuk mencari interpolasi F1, F2, F3, F4. Kemudian ini hanya komponen matrik kekakuan dan komponen matrik massa konsisten. Nanti dipakai persamaan ini. Anda sudah tidak usah menghitung ini lagi. Ya, Anda sudah mempunyai matrik K itu dengan elemen L ya. Panjang elemennya adalah L. Kemudian E, I. Ya. Ini untuk massa konsisten rho AL per 420.
massa lamnya rho AL per 2. Ya. Ingat bahwa satu elemen panjangnya adalah L. Nah, jadi yang tadi, yang ini tidak usah dihitung lagi, ya. Anda sudah punya persamaan. Jadi K M konsisten sama ML. Ya, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang elemen beam, ya, dengan boundary condition-nya. Ya, nanti kita akan tahu simetri dan antisimetrinya yang bagaimana. Ini satu elemen. Ini satu elemen. Kemudian ini ada node I dan node J. Di mana node I nanti DOF-nya adalah VI dan theta I. Node J ada VJ dan theta J. Berarti kalau ini satu elemen dengan panjang L, I, A, rho, E konstan, maka ini adalah node 1 dan ini node 2. Maka di sini ada displacement translasinya yaitu V1 dan theta 1 untuk putarannya, ya. Rotasinya adalah theta 1. Untuk node 2 itu ada VJ dan theta V2 dan theta 2. Ya. Boundary condition untuk tumpuan jepit maka V dan theta-nya sama dengan 0. Untuk roll dan tumpuan engsel V-nya sama dengan 0. Tapi dia mempunyai bendingnya ada. Ya. Kalau di tumpuan ini, di tumpuan jepit maka bendingnya adalah gini. Ya. Sehingga tetanya itu adalah 0, V-nya juga 0. Ya, tapi kalau di tumpuan engsel dan roll, maka V-nya 0, ini ada tetanya. Ya, sehingga teta itu adalah ini. Ya. Ya, teta itu adalah itu. Sehingga teta di sini dia tidak 0. Nah, berikutnya, karena ini L, hati-hati untuk memasukkan L di matrika dan matrik M. Nah, jika L-nya nanti di soal, ya, misalnya L2L, maka di sini juga harus 2L. 2L semua. Ini L, ya, L yang ada di sini itu adalah 2L. Ya, anggap saja L star itu adalah 2L. Ya, yang di sini L-nya itu adalah L star. Ya, jadi semuanya L star itu nanti diganti dengan 2L. Begitu juga I dan A, E, rho. Ya. Yang di sini ini adalah persamaan untuk rho AL-nya itu sama dengan 1 ya. Rho A, L, E, ya, itu sesuai dengan
dengan elemen contoh. Nah, kalau misalnya soalnya nanti E-nya itu adalah 2E, maka Anda masukkan ya 2E. Ya. Hati-hati. Kemudian ini ada untuk masalah ya, ini ada alfa. Alfa itu diambil dari rumus empirik. Ya, rumus empirik itu adalah rumus yang didapatkan dari pengujian beberapa kali kita ambil nilai. Ya, beberapa kali, misalnya 1 kali dapat nilai sekian, 2 kali dapat nilai sekian, sampai 50 kali kita rata-rata, maka kita punya besaran alfa sama dengan 17,5. Nah, rumus empirik itu adalah rumus yang diambil dari eksperimen, kemudian dimasukkan ke formula analitis. Nah, itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Bu, saya ada pertanyaan, Bu. Silakan. Masih Apa? belum ngerti. Faras, Bu, Faras. Ya, Faras. Masih belum ngerti tadi yang L star, Bu. Jadinya semua L yang di dalam matriks K itu jadi diganti jadi 2L atau gimana, Bu? Iya. Ya. Yang L kuadrat juga, Bu? Iya. Jadi 2L kuadrat nanti di dalamnya, Bu? Iya. Misalnya saya ambil ini ya. Nah, itu adalah minus 12 per L kuadrat. Ya, berarti nanti kita masukkan minus 12 per L star kuadrat. Ya, berarti kita masukkan 2L. Ya. Ini kita masukkan 2L. Ya. Iya, Bu. Udah itu aja, Bu. Kasih, Ya. Bu. Yang lain? Belum ada, Bu. Tidak ada? Kita lanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Setelah Anda mempunyai GOF per not-notnya, kita masuk ke kasus simetri dan antisimetri. Kita misalnya ada contoh soal seperti ini. Ini yang seperti Ibu katakan tadi, ini ada 2L. Nah, 2L. Kita harus mendefinisikan dari BIM ini. Ya. Ada 2 analisa, yaitu analisa simetri dan antisimetri. Yang pertama itu adalah simetri. Ya. Kalau simetri, ya. Sebentar. Sebelumnya kita definisikan dulu model daripada struktur BIM ini, bagaimana dia nanti akan terdefleksi. Ya. Dilihat dulu tumpuan-tumpuannya. Kiri kanan ada tumpuan engsel dan roll. Di mana kalau tumpuan engsel dan roll berarti dia nanti P-nya itu sama dengan 0, tapi ada theta yang tidak sama dengan 0. Dalam hal ini kita harus
ada bayangan bahwa nantinya BIM ini akan bergerak demikian. Ya, berarti antara node 1, ya, antara tumpuan ini dengan tumpuan yang ini mempunyai kesamaan. Ya, berarti kita nanti punya analisa yang simetri. Kemudian bisa saja ini nanti bergeraknya bukan simetri, bahwa dia nanti mempunyai gerakan yang demikian. Berarti antara node sebelum dan node sesudah di sini ada batasannya, bahwa ini yang disebut dengan antisimetri. Bahwa node 1, elemen 1, saya sebut ini elemen 1 dan ini elemen 2, dia gerakannya tidak simetri. Kalau yang hijau tadi dia simetri, ketemunya di tengah-tengah. Sedangkan yang antisimetri, ketemunya di tengah-tengah tapi dia tidak simetri. Yang satunya dia, elemen 1 dia ke bawah, dan elemen keduanya dia ke atas. Ya, itu yang disebut dengan antisimetri. Kita harus menganalisa 2 kali, simetri dan antisimetri. Baik, kalau misalnya kita mau menganalisa simetri terlebih dahulu, kita harus definisikan satu elemen. Ya, kita letakkan node di tengah-tengah ini, berarti ini adalah node 1, node 2, dan node 3. Kita ambil satu elemen, yaitu elemen 1, itu adalah node 1 dan node 2. Nah, kalau bentuknya simetri berarti kita mempunyai yang hijau tadi, struktur yang hijau tadi. Bentuknya demikian. Yang di ujung ini P-nya 0, tapi θ-nya dia tidak 0. Sedangkan yang kedua, θ 0, tapi P-nya dia tidak 0. Ya. P1 itu 0, θ1 tidak 0. P2 tidak 0, θ2 dia 0. Ya, baru kita bangun untuk K elemen 1, 2 dan M elemen 1, 2. Ya, kita definisikan dulu M-nya, matriks M-nya dia lam atau konsisten. Nah, setelah itu kita nanti karena P-nya ini 0 berarti nanti di matriks K yang 4 kali 4 dan M itu 4 kali 4, maka ada 2 yang kita coret. Sehingga tinggal 2 kali 2. Nah, ini adalah kolom 2 dan kolom 3. Ini kolom 2 dan kolom 3. Nah, karena kalau misalnya kita punya K, ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. 1, 2, 3, 4. Yang kolom 1, 0. Kolom 4 itu adalah 0. Yang kolom 1, 0. Kolom 4, 0. Sehingga yang ada kolom 2 dan kolom 3. Baris 2 dan baris 3. Nah, ini adalah baris dan kolom 2 dan 3.
Ada pertanyaan? Belum, Bu. Ya, baik. Karena 2 kali 2, maka kita nanti punya omeganya omega 1 dan omega 3. Nah, kalau simetri kita hanya mempunyai omega 1 dan omega 3. Lah, omega 2-nya mana? Omega 2-nya nanti di antisimetri. Jadi, untuk simetri kita akan mendapatkan 2 omega, yaitu omega 1 dan omega 3. Kemudian di antisimetri kita akan mempunyai omega 2 dan omega 4. Begitu Anda dapatkan omega 1, maka Anda punya mode shape-nya. Mode shape 1. Kemudian omega 3 Anda punya mode shape. Ya. Nah, inilah nanti bentuk mode shape-nya. Yang ini adalah theta 1, ini adalah V2. Nah, dilihat. Karena ini positif, berarti dia ke atas. Ini positif ya. Tetanya positif juga, berarti theta itu adalah ke sana. Theta positif. Ya. Kemudian sekarang yang mode shape 3, tetanya positif. Theta 1 positif. V2 negatif. Berarti theta 1 positif, V2 itu negatif. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Ya, baik. Yang sekarang ini adalah antisimetri. Antisimetri. Ya. Antisimetri berarti kalau misalnya kita lihat tadi ini adalah node 1, node 2. Maka itu nanti ada node 1, node 2, node 3. Kalau antisimetri maka bentuknya nanti seperti ini. Nah, ini adalah untuk yang omega 2, yang omega 4 itu ada gini. Nah, kita ambil satu elemen 1, 2, kemudian kita definisikan untuk matrikanya 1, 2, matrik M 1, 2, ya, kemudian untuk matrika ya, 4 kali 4, berarti ini ada node 1, 2, 3, dan 4, 1, 2, 3, dan 4. Ini tadi yang aktif yang mana? Ya, di sini dia V1 sama dengan 0 dan
P2 sama dengan 0. Berarti untuk kolom 1 kita coret, kolom 3 kita coret. Baris 1 kita coret, baris 3 kita coret. Yang ada adalah 22, 42, 24, 44. Ya, sehingga di sini ini adalah kolom 2, kolom 4, dan baris 2, baris 4. Ya, dengan adanya K dan M, ya, kemudian Anda punya determinan ini. Ya, kita kerjakan untuk mendapatkan omega 2 dan omega 4. Lalu kita dapatkan mood shape-nya theta. Mood shape 2 dan mood shape 4. Ya, berarti yang di sini ini adalah theta 2 dan ini adalah theta 1. Ini adalah theta 1 dan ini adalah theta 2. Theta 1 adalah 1 positif, berarti ini adalah positif. Positif berarti dia bekerjanya ke sana ya. Ini adalah theta positif. CCW positif. Nah, kalau negatif berarti dia bekerjanya adalah ke sana. Ini negatif. Kalau dia minus berarti CW. Nah, kemudian yang ini, yang 4, ini adalah positif dan ini juga positif. Sampai di sini ada pertanyaan? Masih jelas, Bu. Sudah jelas ya? Ya, baik. Ya, materinya sampai di situ, contoh soalnya ada di buku. Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Sekarang kalau misalnya saya beri soal misalnya. Nah, kalau demikian, contoh ini, ya, ini bagaimana Anda menganalisanya? Simetri atau antisimetri?
Simetri atau antisimetri? Sudah ada bayangan? Ini bagaimana defleksinya? Defleksinya karena di ujung ini katakanlah ini adalah 1, ini 2, ya nanti bisa berubah itu, maka di not 1 V1 sama dengan 0, theta 1 juga sama dengan 0 ya. Iya. Sedangkan di not 2 V2 sama dengan 0, theta 2 tidak sama dengan 0. Lalu ternyata di tengah-tengah sini Anda harus definisikan bahwa dia ada defleksi apa tidak. Defleksinya ada. Ini ada defleksi. Tidak sama dengan 0. Tetanya ada enggak? Tetanya ada. Dia juga tidak sama dengan 0. Berarti ini bukan satu elemen. Berarti ini nanti harus saya buat satu node 1, node 2, dan ini node 3. Dan ini bukan kasus yang simetri. Antara kiri dan kanan tidak sama karena ini dan ini tidak sama. Yang ini, yang node 1, V1 sama dengan 0, theta 1 sama dengan 0. Yang 3, V3, 0, theta 3 tidak sama dengan 0. Bentuk daripada BIM ini adalah seperti itu. Undo. Salah. Gini. Ya. Sehingga yang di node 1 itu sama dengan 0. Ya, tapi yang di 3 itu ada theta. Sehingga di sini berarti asumsi Anda bukan simetri dan antisimetri. Berarti ini harus Anda jadikan dua elemen. Elemen 1, 2, dan elemen 2, 3 yang masing-masing punya matriks sendiri. Ya, nanti Anda hitung ya, untuk elemen 1, 2 itu V1 sama dengan theta 1 sama dengan 0. Ya. Kemudian V2 dan theta 2 tidak sama dengan 0. Sedangkan elemen 2, 3 itu V2 dan theta 2 tidak sama dengan 0. Kemudian V3 sama dengan 0 dan theta 3 tidak sama dengan 0. Nah, berarti nanti Anda punya matriks assembly 3 kali 3. Nah, 3 kali 3 karena di V3 itu sama dengan 0. Ngerti ya? Jadi ini tidak berlaku untuk simetri dan antisimetri. Ada pertanyaan? Nah, setelah Anda dapatkan omega 1, omega 2, omega 3, mode shape 1, mode shape 2, mode shape 3, nanti baru ke respon. Nah, responnya nanti apakah menggunakan
koordinat modal. Kalau koordinat modal, Anda harus mencari alfa 1, alfa 2, alfa 3 untuk normalisasi. Setelah itu, Anda cari responnya. Begitu? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Belum, Bu. Belum. Sudah jelas ya? Ya, baik. Untuk hari ini Anda belajar contoh-contoh yang ada di buku. Ya, sekali lagi, minggu depan kita ada evaluasi untuk longitudinal. Kemudian minggu ke-14 ada evaluasi struktur trust. Minggu 15 ada evaluasi untuk BIM. Ya, minggu depan nanti saya beri soal. Seperti biasanya Anda nanti akan submit untuk soal jawabannya ya. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Tidak ada. Sudah. Kalau tidak ada untuk hari ini, ya, Ibu akhiri saja. Silakan Anda belajar untuk minggu depan. Ya. Baik, untuk hari ini kita akhiri saja pertemuannya. Baik, Bu. Nah, disiapkan untuk minggu depan open all berarti ya, open all. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan tidak susah. Ya, tapi evaluasi loh ya, bukan tugas loh ya. Berarti nanti dikasih waktu Ibu sekitar berapa? 100 menit ya. Seperti kuis ya, tapi kerjakan di rumah ya. Baik, untuk hari ini saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Dadah. Selamat puasa ya. Selamat juga, Bu. Ya, maaf lahir batin ya. Ya, Bu. Maaf lahir batin. Sama-sama, Bu. Sehat selalu, Bu. Sehat selalu, semangat. Halo, Bu. Ya. Tidur lagi, Bu. Tidur lagi. Ya. Bu Lidan dari tadi tidur, Bu. Oh, masa? Iya, Bu. Enggak, Bu. Makanya itu Bu. layarnya nggak di. Enggak, Bu, saya mendengarkan Bu dari tadi, Bu. Enggak anu kok. Videonya enggak aktif loh. Baru bangun, Bu. Ah. Oke, Bu.